Oke guys, ini bersama Pak Manto. Jadi beliau ini sudah jalan-jalan lah, jalan-jalan silaturahmi, ya betul. Sowan ke gunung-gunung di daerah Jawa. Pengalaman. Nah, mungkin kalau bicara soal mistis pasti ada lah ya kan. Apa ya Mas? Kalau saya itu kan saya sering nonton YouTube ya, yang punya teman-teman yang bercerita mistis begini-begini. Tapi kalau saya itu kan tidak ada dalam pikiran saya itu tidak ada prasangka negatif kepada entitas lain ya. Betul. Jadi kita misalkan ada entitas lain itu dalam rangka ya mungkin mereka pengen kenalan kalau ada ya. Kalau selama ini saya kan ya bahasanya kan kulon-wun dulu. Kulon-wun artinya biar kita itu juga dalam tanda kutip tidak terjadi hal ganjil. Yang utama di situ. Kalau saya sih, jadi saya tidak pernah menemukan selama ini mulai dari yang pertama mulai kayak Gunung Lawu yang terkenal mistik itu, Arjuno yang via Purwasri itu kan lewat jalur-jalur peninggalan Majapahit itu yang sekarang masih banyak dikunjungi para pelaku kebatinan kejawen. Kalau lewat Tetes itu jalur umum, jadi tidak terlalu aura mistisnya memang kurang. Tapi kalau jalur Purwasari itu memang agak-agak gimana gitu kan, banyak peninggalan-peninggalan di sana. Kayak Lawu itu tidak boleh misalkan ganjil, tidak boleh pakai baju hijau, ada beberapa pantangan. Ya hal non teknis itu kalau saya percayai dan saya ikuti, Mas. Nah, tetapi kita yang tidak kalah penting ya persiapan teknisnya. Kalau ke gunungnya diperkirakan, oh ada sumber air apa enggak? Kalau enggak kita kalkulasi butuhan air berapa dan seterusnya. Tetapi kalau secara non teknis, saya ini kan orang Islam. Tetapi saya juga orang Jawa. Betul. Sedangkan dalam tradisi Jawa itu ya ada yang namanya bagaimana kita sopan santun ke semua makhluk. Karena dimanapun tempat pasti ada yang sudah ada di situ. Termasuk kalau di sini yang kasat mata ya kayak pepohonan, bebatuan dan seterusnya itu kan semua makhluk. Betul. Sedangkan yang tidak kasat mata wallahu alam itu bukan domain kita untuk tahu atau untuk saya tidak punya kemampuan untuk itu. Cuman saya percaya bahwasanya ya ada entitas lain di antara kita ini mungkin. Tetapi selama saya berniat baik dan saya juga mendoakan mereka, selama ini alhamdulillah yang sudah saya lakukan pendakian itu tidak ada hal ganjil gitu. Tetapi kan banyak yang dalam tanda kutip yang banyak yang meninggal di gunung dan seterusnya. Betul, itu menurut saya pasti ada sesuatu yang salah. Iya. Baik secara teknis maupun non teknis. Kalau saya sih begitu. Jadi dua-duanya itu harus setimbang. Misalkan kayak di Kalimantan di Gunung Hau itu ya, itu ada di puncaknya itu kan ada, saya baca-baca di literatur itu tempat suku Dayak di situ untuk menaruh sesajen. Itu kan hampir mirip dengan di Lawu juga. Betul. Persis di Lawu. Orang-orang itu. Jadi bukan kok kemudian kita mengingkari itu kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan, yang tidak boleh dilakukan. Tapi ya menghormati saja lah kalau memang kita tidak sepakat itu. Ya kalau pengalaman mendaki banyak lah teman-teman yang lebih pintar, lebih jauh mereka. Kita ini kan sekarang ini kan terbentuk rutinitas di tempat kerja gitu ya. Sehingga waktu-waktu untuk begitu itu harus memang kita planning sejauh mungkin. Kayak begini nih ke Parung. Awalnya saya itu kan Pak Alam ya ngomong ke saya rencana mau ke Parung, cocok sudah. Karena muslimin mantan wali itu ngejak ke Halu ya minimal untuk pemanasan dulu itu. Ternyata bukan pemanasan. Separuh. Kalau yang paling susah di dakian selama ini apa? Gunung apa? Ya kalau yang paling ya di Raung, Mas. Raung. Karena di situ kan harus pakai guide karena memang treknya itu sulit dan harus pakai traveling itu tali temali itu. Kemarin sempat ada itu yang dari Lamongan meninggal anak SMA itu. Sudah tidak bawa bekal secara teknis saja mereka sudah bunuh diri. Bekal tidak bawa, air tidak bawa. Masa naik gunung sekelas Raung cuman pakai sandal jepit itu loh. Kan bunuh diri itu namanya. Ya sudah memang meninggal akhirnya. Yang satu itu. Kalau yang paling tinggi apa? Gunung Semeru lah di Jawa. Pokoknya yang belum itu Seven Summit Jawa itu ya Selamat sama Semeru. Ya. Yang paling timur Raung, kemudian Arjuna Welirang, terus ke barat Lawu, Sindoro Sumbing. Kalau yang agak mediocre itu ya
penanggungan. Kalau yang sudah didaki, yang paling tertinggi dari yang sudah didaki berapa mdpl? Kurang tahu Raung itu berapa ya? 3442 kah? Kurang tahu. Kalau yang Arjuna kan 339 kalau tidak salah Arjuna itu. Ya rata-rata di atas 3. Tapi memang apa ya, kalau di Jawa itu kayak karena kan banyak peninggalan-peninggalan kuno di sana, Ya, betul. jadi aura mistis itu memang ada Mas memang. Cuman kalau saya itu selama kita punya niat baik dan mungkin kulon nuwunnya bener, insya Allah kita baik-baik saja kok. Kayak di Sumbing. Di Sumbing itu ya kan, kalau di Jawa seluruh gunung itu disarankan kan jangan ganjil itu. Betul. Kemarin saya berangkat 3 orang. Ya udah Bismillah kulon nuwun, perjalanan malam itu berangkat dari camp itu menjelang maghrib. Sudah sampai di pendirian tenda pos 3 itu hampir jam 10 sampai 11 itu. Jadi jalan malam kita. Ya alhamdulillah enggak ada yang ganjil. Yang penting ya kulon nuwunnya yang penting kulon nuwunnya Mas. Kadang kan mohon maaf ya. Saya Islam sekali lagi. Saya tidak meremehkan kalimat-kalimat yang diajarkan di Islam. Tetapi saya tidak cukup hanya bismillah. Memang semua makhluk juga bisa bismillah kok. Makhluk lain, entitas lain itu juga ciptaannya Gusti Allah semuanya. Jadi bukan kemudian kita atas nama Tuhan, atas nama Gusti Allah saya begini itu. Enggak, mereka pun juga bisa bismillah itu. Yang penting kan komunikasinya. Iya, betul. Dengan siapapun sih. Iya. Mohon maaf ya, misalkan dengan preman pun kita enggak usah bawa-bawa bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah kita kasih rokok, ngopi begitu. Mereka baik dengan kita. Iya, betul. Jadi memang ada metode-metode tersendiri. Seperti misalnya kalau di Jawa ya, kalau misalnya kita sebut ya kulon nuwun gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini ya tabe-tabe gitu kan. Betul, iya benar. Seperti dengan tuan rumah. Iya, tuan rumah itu sendiri. Lebih mematikan mana tidak bawa bekal dengan hipotermia? Ya dua-duanya. Dua-duanya itu. Tapi lebih mematikan mana? Ya kalau saya sih nggak bawa bekal. Nggak bawa bekal ya. Kalau hipotermia kita bisa menghindari itu. Artinya kalau di sana kedingin ya sudah kita ngecampnya di bawah saja, nggak usah naik. Tapi Pak Manto sempat ngalami mau ada gejala pernah. Waktu di Lawu itu Mas. Jadi kita itu dari pos 4, pos 3 itu sudah mulai gerimis. Itu sudah mulai trekking, sudah menanjak, terus sampai hujan deres, memang deres hujannya itu. Iya. Terus kita ngecamp di pos 5 sebelum Sendang Derajat. Jadi tenda kita tidak dibuat di situ kan ada gubuk penduduk situ yang jual-jual makanan itu kan. Asal memang kedinginan, dingin betul. Wah, cukup ya kita tengku. Dan Lawu memang terkenal dingin. Iya. Bahkan yang mohon maaf yang terakhir meninggal itu, yang buka baju sampean itu Mas, yang ketemu itu kan dia hipotermia dia. Dia kalau orang hipotermia itu bahkan bisa dianggap kesurupan gitu ya. Karena dia sudah tidak punya kesadaran diri. Masa teman dingin-dingin copot baju, cari kayu begitu, meninggal. Pasti ada sesuatu dalam tanda kutip itu tadi. Secara teknisnya mungkin tidak prepare, tidak siap. Karena secara non teknis kadang kala anak muda itu menyepelekan. Betul. Itu yang maaf, yang harusnya enggak. Jadi kalau misalnya yang baru belajar atau apa kadang-kadang mereka tuh ceroboh atau apa ya, itu yang mereka jadi malah petaka buat jadi mereka. Ikuti sajalah dan tanda kutip kalau mungkin petunjuk dari misalkan masyarakat setempat, pantangan-pantangannya apa, toh tidak ada salahnya kita ngikuti itu. Itu kan sejenis kita misalkan tanya, Bu jalan ke Parung mana? Lewat ini Mas. Nah kita mempercayai dia bukan dalam rangka kemudian menuhankan yang beri petunjuk tadi. Betul. Ya sudah kita jalan. Nah misalkan kok dikasih tahu pantangannya begini kemudian menyepelekan Allah begitu, ya walau alam sudah itu. Kayak di Hauk itu tidak boleh buat telur ya, katanya ya. Kurang tahu. Saya kemarin tanya sama muslimin, terus saya tanya kalau ke Hauk itu pantangannya apa begitu. Ya, kalau setahu saya Pak tidak boleh bawa telur. Oh gitu ya, ya sudah. Nanti kita bawa yang lain gitu loh. Betul. Ya ikuti saja gitu aja, tidak ada repotnya. Telur, beras ketan. Beras ketan. Kalau saya itu memang jarang, tidak pernah bawa beras naik ke gunung itu. Paling kalau saya sering kalau ada itu bawa maksud apa? Sosis itu biasanya. Sosis ya. Ya sudah itu sosis sama biskuit aja. Kayak di Sulawesi itu kayak yang mana? Nanti Bojong itu. Itu kalau ndak bawa logistik cukup ya selesai di jalan tuh. Iya, betul. Jadi mungkin ada sedikit saran buat ini. Kita kan pemula-pemula terus juga
orang yang mau berniat traveling seperti ini, itu tadi mulai dari seperti apa ketentuannya supaya kita tidak terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu seperti apa misalnya? Jadi Ya kalau saya itu ya itu tadi harus kolaborasi antara persiapan teknis dan non teknisnya. Ya teknisnya jelas, misalkan persiapan fisik, persiapan logistik dan peralatan semuanya itu harus, kalau menurut saya tuh memang harus siap semua. Jangan kemudian hal teknis saja kita ndak bisa persiapkan terus kemudian mau kemana ya repot nanti di jalan. Itu secara teknisnya. Ya nanti cari review-review di internet banyak. Nah, cuman yang agak non teknis ini menurut saya sih kalau mungkin perlu diskusi lebih lanjut ya ada waktu sendiri, Mas. Karena menurut saya non teknis ini sifatnya kontekstual, jadi tergantung konteksnya di mana. Misalkan kalau di sini bagaimana di Kalimantan tentu beda dengan konteksnya di Jawa atau di Sulawesi gitu. Iya. Dan di Jawa pun juga banyak macam-macamnya, misalkan kayak di gunung-gunung tertentu itu. Itu yang non teknisnya gitu loh. Jadi kalau kita misalnya melakukan perjalanan seperti ini, persiapkan fisik, alat, dan mental. Iya. Plus kita juga harus bisa mengetahui daerah tertentu. Kita berbaur dengan alam. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Misalnya ya itu tadi, misalnya di Jawa seperti apa, misalnya di Kalimantan seperti apa. Ya kita memang harus saling berkolaborasi supaya tidak ada yang saling merasa terganggu atau terusik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya memang begitu ya. Ya itu tadi kalau non teknis itu memang masing-masing beda. Oke, sekian dari kami malam ini. Kita blur. Oke, ini saya. kita kayaknya memang. Oke. Kita tutup untuk malam ini. Istirahat. Kita istirahat sampai ketemu besok pagi. Kita lihat view di Parung. Sip. Mantap. Sas. Sip.